Pendidikan Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan jurnal refleksi di mingguan modul 1-2 tentang nilai dan peran guru penggerak yang saya buat sendiri yaitu Nur Afni Imran, calon guru penggerak angkatan 11, bertugas di SD 07 Teladan, Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya, Bapak Budi Darmawan, kemudian Ibu PP saya, Ibu Yusnita Nora, dan saya sendiri CGP Angkatan 11, Nur Afni Imran. Di sini model refleksi yang akan kita paparkan, yang pertama model 4C, yang dimana di sini kita lihat connection, kemudian konsep, challenge, dan change. Model 4C yang kita buat, yang pertama itu connection, di mana apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Yang kedua itu challenge atau challenge. Adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Kemudian change, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Kemudian juga konsep, menceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang pertama, connection. Ada keterkaitan yang sangat penting antara materi yang saya pelajari di modul 1-2 dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Karena di modul 1-2 ini membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, keterkaitan materi yang saya dapat dengan peran saya sebagai calon guru penggerak adalah saya makin memahami nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya. Kemudian yang saya kembangkan, saya semakin memahami pokok filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat pada modul 1.1, pendidikan sebagai tuntunan, yang berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Saya semakin memahami nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 bahwa hal yang tersebut berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni menjadi agen perubahan dalam pembelajaran dan ekosistem pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, nilai guru penggerak yang harus dimiliki oleh pendidik yaitu mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, bersikap reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dengan tujuan mewujudkan guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri dan orang lain agar tercapai segala tujuan pendidikan. Kemudian untuk mewujudkan tujuan itu, maka nilai-nilai guru penggerak merupakan pedoman bagi saya dalam berperilaku baik kepada murid maupun orang lain agar bisa menginspirasi guru, rekan sejawat maupun rekan komunitas. Serta peran guru penggerak mengajarkan saya untuk lebih aktif dalam saling memberi kebermanfaatan, saling membuat perubahan ke arah yang baik, dan melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menyesuaikan nilai dan peran penggerak dengan merancang pembelajaran berpusat pada murid berdasarkan hasil refleksi dan turut berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun murid. Kemudian yang kedua, challenge. Sebelum mempelajari modul 1.2, saya berpikir saya bisa belajar sendiri dengan mempelajari berbagai sumber tanpa harus berinteraksi dengan orang lain. Bahwa saya bisa berjalan sendiri tanpa harus berbaur dan berbagi dengan rekan lain, tanpa harus mementingkan perkembangan yang ada. Karena bagi saya ketercapaian target belajar sesuai kurikulum adalah hal yang utama. Tugas guru hanyalah mengajar murid-muridnya sampai murid mendapatkan nilai yang bagus, naik kelas, dan siap melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Ternyata setelah saya memahami modul 1.2 disertai pemaparan materi yang disampaikan oleh instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan hasil diskusi antar sesama CGP, saya tidak hanya dapat mengembangkan diri sendiri, namun saya juga harus berbagi dan mengajak orang lain agar bersama-sama membuat perubahan yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa yang hebat. Selain itu, saya juga harus merubah pola pikir saya mengenai perilaku menjadi pemahaman bagi saya sehingga sejauh ini belum ada materi atau pendapat dari mereka yang berbeda dengan materi yang kami pelajari secara mandiri. Selain itu, saya juga mengupayakan atau mengoptimalkan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dengan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak yang melekat pada diri saya, agar murid dapat berkembang secara optimal dan merasa bahagia. Yang ketiga, konsep. Setelah mempelajari modul 1.2 tersebut, saya mampu memahami nilai guru penggerak yang harus dimiliki seseorang pendidik, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian saya pun memahami peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif dengan guru lain, dan terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Saya juga memahami 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru penggerak di lingkungan sekolah, yaitu mengembangkan diri dan orang lain, 2 memimpin pembelajaran, 3 memimpin manajemen sekolah, dan terakhir memimpin pengembangan sekolah. Selain itu juga, untuk bisa menjalankan peran sebagai guru penggerak, ada banyak hal yang perlu dipahami, dihayati, dan dijalankan secara konsisten, yaitu konsep bahwa setiap individu adalah manusia merdeka yang bebas untuk menentukan gerakannya berdasarkan kebutuhan dasar dalam proses tumbuh kembangnya. Konsep tentang nilai-nilai positif yang harus konsisten dipedomani sebagai bekal menuju tujuan bersama. Konsep bahwa nilai karakter adalah puncak pencapaian murid sebagai pelajar Pancasila, di samping diperkuat kompetensi hard skill-nya. Yang keempat itu change. Perubahan yang ingin saya lakukan setelah mempelajari modul 1.2 adalah saya akan berusaha menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengajar dengan kreatif, dengan menyesuaikan materi dengan karakteristik murid, mengusahakan terciptanya suasana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, mendorong tumbuh kembangnya murid secara kodrat alam dan kodrat zamannya, secara aktif atau inisiatif sendiri terus mengembangkan diri dengan mengikuti diklat, seminar, dan workshop pendidikan baik online ataupun offline, serta mentransferkan pengetahuan hasil diklat kepada teman-teman. Berkolaborasi dalam komunitas praktisi inovatif dengan berani mencoba hal yang baru dan berani bekerja serta menjalin komunikasi efektif dan kerjasama dengan murid-murid, guru, komite, orang tua murid, dan pimpinan dalam mencapai tujuan. Aktif dalam diskusi dan kegiatan di KKG ataupun komunitas pendidikan lainnya, serta berefleksi dengan berpikir terbuka dan mau memperbaiki kelemahan diri tentang pengalaman yang sudah dilaksanakan untuk perbaikan di masa mendatang. Dan terakhir kesimpulan, ada beberapa hal yang selama ini sudah dipraktekkan dan ternyata sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, dan ada juga yang tidak. Dan ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Tetapi saya belum paham apa yang sudah saya lakukan ini masuk ke arah mana. Hal ini yang membuat saya senang, bahagia, dan optimis. Tapi di sisi lain juga pikiran saya merasa ada kesalahan yang saya lakukan jika mengacu pada materi dalam modul yang dipelajari. Inilah yang menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi dan ketertarikan yang untuk semakin mempelajari setiap modul agar apa yang dipraktekkan sesuai dengan apa yang seharusnya dan semakin mendekati kepada tujuan yang diharapkan dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Terima kasih, salam guru penggerak. Dan yang terakhir saya sampaikan, jadilah guru yang selalu tergerak, segera bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.